Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita periksa di bawah kursi atau kolong meja ada sampah atau tidak. Bagi yang sudah, dipersilakan duduk kembali. Ketua kelas boleh bantu ibu untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membahas atau mereview kembali materi pelajaran sebelumnya. Siapa yang tahu atau masih ingat materi apa minggu kemarin? Ya, benar sekali. Materi minggu kemarin adalah permintaan. Ada yang masih ingat materi mengenai permintaan atau tidak? Bagi yang tahu, tolong angkat tangannya. Ya, silakan. Dini. Benar sekali. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen untuk memiliki barang atau jasa tersebut untuk dipenuhi. Masih ada lagi yang mengingat materi minggu sebelumnya mengenai permintaan tersebut? Ya, silakan. Putri. Benar sekali. Hukum permintaan menurut Ceteris Paribus. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Pintar. Kalian semua pintar. Adakah yang masih mengingat materi permintaan? Ya, baik, silakan. Nadia. Benar sekali. Faktor-faktor permintaan itu ada harga pengganti barang tersebut, selera konsumen, ada jumlah penduduk, ada jumlah pendapatan, dan terakhir perkiraan akan harga di masa depan. Ya, masih ada yang mengingat materi permintaan selain yang disebutkan tadi? Ya, kepada Puja. Benar sekali. Bagus. Yaitu jenis-jenis permintaan. Yang pertama ada berdasarkan jumlah yang melakukannya, yaitu konsumen. Yang kedua itu ada berdasarkan daya beli. Nah, yang berdasarkan jumlah yang melakukannya konsumen itu ada permintaan individu dan permintaan pasar. Yang berdasarkan daya beli itu ada permintaan efektif, permintaan absolut, dan yang terakhir itu ada permintaan potensial. Nah, karena materi permintaan minggu kemarin udah kita ulas kembali, selanjutnya kita akan memasuki materi kita hari ini, yaitu penawaran. Jadi sebelum kita membahas materinya, kita akan dibagi kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masingnya berisi 5 orang sesuai bangkunya aja. Bangku depan belakang. Ya. Sudah selesai? Hari ini Ibu tidak akan menjelaskan materinya, melainkan kalian sendiri yang akan mengulas materinya sendiri, baik melalui membaca buku atau mencari artikel dan menonton video yang Ibu kirim linknya kepada grup kita. Jadi kalian semua bisa menonton videonya melalui HP atau laptop masing-masing. Ibu harapkan kalian mematuhinya, tidak untuk bermain HP ya.
berharap kalian menontonnya dengan sesama. Nanti Ibu akan mengadakan gamesnya ini untuk menambah nilai kalian ke murid kalian semua, dan Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan ke Ibu dan akan Ibu bantu menjawabnya. Baiklah, Ibu harap diskusinya berjalan dengan lancar, kerjasama dengan baik. Jangan diam-diam aja, keluarkan pendapat kalian masing-masing. Diskusi Ibu silakan untuk dimulai. Ya, Ibu lupa waktu untuk berdiskusi. Ibu beri waktunya 25 menit sampai 30 menit. Selesai itu kita akan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Terima kasih. A few moments later. Nah, karena waktu diskusinya sudah selesai, selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan. Wah, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, karena udah selesai hasil diskusinya dan presentasinya sudah selesai, waktunya kita main game. Game atau bisa juga untuk menambah nilai untuk masing-masing siswa. Mainnya itu kita akan mengocok dadunya. Berapa nomor dadu yang kita dapat, itu yang dijalankan. Tapi dadunya itu per kelompok. Misalnya kelompok 1, yang ngapain dadunya pertama kali, bisa kocok dadunya, bisa dapat nomor 4. Nah, nanti setelah Nisa ke teman Nisa kelompok yang lain lagi sebelah sini. Jadi ngocoknya tuh pribadi tapi per kelompok. Maksudnya masing-masing kelompok ada perwakilan. Nanti setiap kelompok itu masing-masing orangnya akan melanjutkan permainan kawannya yang pertama tadi. Tapi baiklah, kelompok 1 bisa mulai. Silahkan kocok dadunya. Berapa dapatnya? 4 atau 5? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Pertanyaan, catat ya pertanyaannya, langsung jawab. Gambarkan kurva permintaan. Ibu beri waktu menjawabnya 5 menit. Yang lain, jika seandainya Nisa nggak bisa menjawab pertanyaannya, bisa dibantu. Siapa yang mau jawab, angkat tangannya ya. Ya, sudah Nisa? Benar sekali. Benar sekali, kurva permintaannya seperti itu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Diwakil Dika dulu kan? Silakan Dika kocok. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. Pertanyaannya adalah
Sebutkan faktor yang mempengaruhi permintaan. Ayo Dika. Benar sekali. Selanjutnya kelompok 3, siapa mewakili dulu? Anissa. Ya, silakan Anissa. Kocok dadonya. Dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Naik ke atas. Nah, pertanyaannya itu permintaan adalah, silakan jawab Anissa. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kelompok 4, siapa mewakili? Yuna. Silakan Yuna, kocok dadunya. 2, 1, 2. Dua kan? Ya. Tidak ada pertanyaan. Kamu beruntung tidak menjawab, tapi kamu tidak beruntung tidak mendapat nilai. Tapi jangan berkecil hati, karena nanti seandainya ada teman kamu yang tidak bisa menjawab, atau kamu bisa menambahkan jawaban dari teman kamu sendiri. Oke? Jangan berkecil hati. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Ya. Dodit, kocok dadunya. Berapa dapat? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maafkan Dodit, kamu tidak beruntung tidak menjawab. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Berapa? 2. Kelompok 2, 1, 2. Maafkan ya, kamu belum mendapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya kelompok 3. Berapa? 6 lagi. Kelompok 3, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu naik ke atas. Kelompok 3. Bunyi hukum penawaran. Ayo jawab. Ya, benar sekali. Tanya kelompok 4. Jangan kocok dadunya. Berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maaf ya kelompok 4. Kamu belum beruntung. Jangan patah semangat, karena kamu masih punya kesempatan untuk menjawab. Selanjutnya kelompok 1. Iya. Siapa mewakili? Reza, silakan. 6. 2, 8, 6. Set. Satu balik lagi sini. Pertanyaannya, permintaan barang atau jasa tidak disertai kemampuan membeli. Itu pengertian dari benar sekali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Mimi. Berapa dapat? 5. Kelompok 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Pertanyaannya, gambarkan kurva permintaan. Benar sekali.
Selanjutnya kelompok 3. Siapa mewakili? Siapa selanjutnya? Ya. Mohon maaf, siapa namanya? Ibu lupa. Raka. Ya, Raka. Silakan baca dadunya. Berapa? 6. Kelompok 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebutkan jenis-jenis penawaran. Silakan jawab, Raka. Benar. Masih ada yang ingin membantu Raka? Karena jawabannya masih belum sempurna. Masih ada yang kurang? Ya, silakan, Lodit. Benar sekali. A few moments later. Baiklah, karena kita sudah menghabiskan semuanya, masih ada yang belum menjawab dan masih ada yang tidak bisa menjawab. Jangan khawatir karena nilai kalian tetap masih ada, dan siap-siap untuk minggu depannya. Oh iya, Ibu harapkan semangat dan kerjasama timnya untuk hari ini berlanjut untuk sampai ke depan. Akan Ibu sampaikan lagi materi mengenai penawaran ini. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai harga dan waktu tertentu. Hal ini merupakan upaya produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumennya. Pihak produsen akan menyediakan barang atau jasa yang dapat dipilih oleh konsumen tersebut. Itu ada hukum penawaran. Hukum penawaran menurut Ceteris Paribus itu semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula barang yang bersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin rendah pula barang yang dapat ditawarkan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor penawaran. Yang pertama, harga barang pengganti, harga barang itu sendiri. Kedua itu barang pengganti. Ketiga itu biaya produksi. Yang keempat itu ada kemajuan teknologi. Yang kelima itu ada pajak. Yang keenam itu ada perkiraan harga pada masa. Nah, yang terakhir itu ada jenis-jenis penawaran. Yang pertama itu ada jenis penawaran individu, yang kedua itu penawaran pasar. Nah, materi kita sudah cukup sampai di sini. Ibu harap kalian akan mengingat materi ini untuk minggu depan kita ulas lagi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke? Baiklah, sebelum kita keluar dari kelas, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dan semangat kalian yang kalian berikan untuk pelajaran hari ini. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.